Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Henita Indriana Putri dengan NPM 1910303111 untuk memaparkan proposal skripsi saya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Ahmad Mulisin selaku pembimbing satu saya. Yang kedua yang saya hormati kepada Ibu Nurwita Dewantari FPD selaku pembimbing kedua saya. Yang ketiga yang saya hormati kepada Bapak Eko Julianto MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah seminar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil proposal saya dengan judul Pengembangan Modul IPA berbasis kearifan lokal Tari Warokan Temanggung pokok bahasan sistem gerak manusia untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa SMP. Memasuki bab 1 yaitu latar belakang. Yang pertama, pembelajaran IPA menyajikan konsep nyata dalam kehidupan sehari-hari itu lebih berpotensi untuk mengembangkan pengalaman dan kompetensi peserta didik memahami alam sekitar berdasarkan konsep IPA. Menurut Kristiawati 2012. Selanjutnya menurut Kartono et al. Pada tahun 2010, proses pembelajaran IPA yang menarik itu dapat diwujudkan dengan menghubungkan keunikan dan keunggulan suatu daerah. Nah, pengintegrasian kearifan lokal ke dalam pembelajaran IPA ini sangat diperlukan agar peserta didik bisa mengaplikasikan sebuah konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masyarakat Kabupaten Temanggung itu memiliki kearifan lokal yang masih terjaga sampai sekarang. Salah satunya adalah tari warokan. Nah, adanya karakteristik lingkungan ini dapat dijadikan sebagai sumber dan objek belajar siswa. Suatu konsep yang rumit itu dapat dipahami oleh anak apabila disertai dengan contoh yang konkret dan nyata sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Menurut Semiawan tahun 1992. Nah, selanjutnya, pemahaman konsep yang seharusnya berkembang dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran, pada kenyataannya tidak seperti itu. Dalam mempelajari materi sistem gerak manusia, peserta didik hanya menggunakan sumber belajar berupa buku paket dan biasanya hanya melihat tayangan video mengenai sistem gerak manusia. Nah, dari fenomena tari warokan ini, peserta didik itu dapat mempelajari gerakan demi gerakan pada tari warokan dan dikaitkan dengan materi sistem gerak manusia yaitu tulang, otot, dan sendi pada manusia. Selanjutnya adalah modul, yaitu suatu media pembelajaran berupa bahan ajar cetak yang digunakan oleh pendidik untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Nah, diharapkan dengan adanya modul terintegrasi Tari Warokan Temanggung ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam mempelajari sistem gerak. Nah, untuk identifikasi masalah pada penelitian saya itu ada 3. Yang pertama adalah pemahaman konsep siswa pada materi sistem gerak manusia masih rendah. Terus yang kedua adalah bahan ajar yang digunakan bersifat teoritis dan kurang memberikan gambaran real lingkungan sekitar. Yang ketiga, bahan ajar dalam bentuk modul berbasis kearifan lokal belum dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, pengembangan modul menggunakan model pengembangan EDDI dan pada penelitian ini dilakukan implementasi dengan uji coba skala terbatas. Terus yang kedua, materi yang disusun dalam penelitian ini mengacu pada KD 3.1 kelas 8 yaitu pada materi sistem gerak manusia. Terus yang ketiga, pengembangan modul divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Dan yang keempat, uji coba skala terbatas digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan modul terhadap pemahaman konsep peserta didik. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan modul IPA berbasis kearifan lokal Tari Warokan Temanggung, pokok bahasa sistem gerak makhluk hidup menggunakan model pengembangan EDDI. Terus yang kedua adalah, bagaimana kelayakan modul IPA berbasis kearifan lokal Tari Warokan Temanggung, pokok bahasan sistem gerak makhluk hidup oleh ahli materi dan ahli media. Dan yang ketiga adalah apakah modul IPA berbasis kearifan lokal Tari Warokan Temanggung, pokok bahasan sistem gerak makhluk hidup dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik.
Untuk tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan modul IPA berbasis kearifan lokal Tari Warokan Temanggung, pokok bahasan sistem gerak makhluk hidup menggunakan model EDI. Terus yang kedua adalah menganalisis kelayakan modul IPA berbasis kearifan lokal Tari Warokan Temanggung, pokok bahasan sistem gerak makhluk hidup sebagai media pembelajaran. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh penggunaan modul IPA berbasis kearifan lokal Tari Warokan Temanggung, pokok bahasan sistem gerak makhluk hidup terhadap pemahaman konsep peserta didik. Manfaat dari penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis mengenai penelitian tentang pengembangan modul berbasis kearifan lokal daerah setempat. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan tambahan pustaka di bidang pendidikan. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi guru memiliki modul IPA berbasis Tari Warokan sebagai bahan ajar yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terus manfaat untuk peserta didik adalah pengembangan modul memberikan peserta didik kemudahan untuk mengakses sumber belajar secara mandiri, mengeksplorasi sumber belajar, menganalisis dan mengolah informasi terkait materi yang diajarkan, serta menjadi alternatif media pembelajaran yang menyenangkan. Terus untuk manfaat bagi peneliti ada peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dijadikan bekal sebelum terjun langsung sebagai guru yang profesional. Spesifikasi produk yang pertama, modul berbasis kearifan lokal Tari Warokan yang menambahkan budaya seni dan tradisi dari daerah yang relevan untuk pembelajaran peserta didik. Yang kedua, materi di dalam modul disusun untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Dan yang ketiga, materi yang dikembangkan dalam modul berbasis kearifan lokal ini hanya materi sistem gerak. Memasuki bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti pengantar atau perantara. Menurut Musdalifah tahun 2019, media pembelajaran diartikan sebagai suatu instrumen atau perangkat yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari sumber-sumber untuk disampaikan kepada penerima. Terus media pembelajaran juga digunakan untuk menarik perhatian peserta didik agar mempunyai minat belajar yang tinggi dan berfungsi sebagai alat pendukung kegiatan belajar dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Media pembelajaran ini terdiri dari 3 jenis yaitu media visual, audio dan audiovisual. Selanjutnya adalah modul. Menurut Lasmiati dan Idris Harta tahun 2015, modul adalah suatu alat atau sarana pembelajaran yang memuat materi pembelajaran, metode, serta evaluasi yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Yusvita Yusuf 2020, unsur-unsur yang harus dimiliki modul adalah yang pertama petunjuk belajar, kompetensi, isi materi, lembar kerja, dan evaluasi. Selanjutnya, Daryanto dan Aris Dwi Cahyono pada tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan modul pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri, lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengekspresikan cara belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengukur kemampuan dirinya dengan mengerjakan latihan soal-soal yang ada di dalam modul. Terus yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berinteraksi langsung dengan sumber belajarnya. Selanjutnya ada kearifan lokal. Menurut Hatimah pada tahun 2006, kearifan lokal adalah suatu pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam kegiatan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut Mulyani pada tahun 2011, kearifan lokal dapat diinternalisasikan dalam pendidikan sehingga memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, kearifan lokal dapat menjadi sarana pembelajaran bagi setiap manusia untuk menjadi orang cerdas, pandai, dan bijaksana. Yang kedua, kearifan lokal memiliki nilai-nilai positif untuk dapat ditransformasikan pada peserta didik guna membentuk kepribadian yang positif. Selanjutnya adalah Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung merupakan daerah dataran tinggi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung mempunyai bentuk alam berupa cekungan yang rendah di bagian tengah dan dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan.
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai banyak kesenian dan kebudayaan. Seni dan budaya tersebut masih terjaga dengan sangat baik sampai sekarang. Contoh ragam budaya Temanggung adalah yang pertama ada ceklungan, kuda lumping, warokan, kubro siswa, dayakan, dan candranan. Selanjutnya adalah sistem gerak manusia. Nah, menurut Bloom yang direvisi oleh Lauren W. Anderson dan David L. Cradwell, yaitu tim pengembangan ilmu pendidikan pada tahun 2007, materi sistem gerak manusia termasuk ranah kognitif yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, di mana di dalamnya terdapat kemampuan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Materi ini tidak cukup menggunakan penjelasan verbal saja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan siswa secara langsung untuk mengaitkan materi dengan lingkungan yang akan memberikan makna tersendiri sehingga materi akan mudah diaplikasikan langsung oleh siswa, berdasarkan pengalaman langsung yang lebih melekat dalam ingatan. Selanjutnya adalah pemahaman konsep. Menurut Utami pada tahun 2017, pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa untuk memperoleh makna dari materi pelajaran yang telah dipelajari. Artinya, siswa dituntut untuk mengerti dan memahami materi yang telah diajarkan agar bisa memanfaatkan isinya. Menurut Majid pada tahun 2013, pemahaman konsep yang mengacu pada ranah kognitif yang mempunyai level kecakapan yang pertama itu ada mengetahui dan mengingat, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga penerapan, keempat kemampuan menguraikan, dan yang kelima unifikasi, dan yang keenam adalah menilai. Nah, penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nita, mahasiswa pendidikan IPA Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2020. Dengan judul pengembangan modul IPA materi sistem gerak pada makhluk hidup berbasis kearifan lokal yang dinyatakan layak untuk digunakan. Yang kedua ada penelitian dari Rasmiani, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Jember pada tahun 2016, dengan judul pengembangan modul IPA biologi berbasis tari hadra di sekolah wilayah perkebunan Kalibaru pokok bahasan sistem gerak, yang menyatakan bahwa modul berbasis tari hadra valid untuk digunakan. Nah, untuk kerangka berpikirnya yang pertama itu pemahaman konsep siswa terkait pokok bahasan sistem gerak manusia masih rendah. Lalu ada eksplorasi lingkungan kurang maksimal selama pembelajaran IPA. Selanjutnya, bahan ajar bersifat teoritis dan kurang memberikan gambaran real lingkungan. Selanjutnya, solusi alternatif yang telah dipikirkan adalah pemanfaatan budaya dan kearifan lokal setempat, yaitu tari warokan sebagai sumber dan objek belajar materi sistem gerak manusia, dan juga karakteristik lingkungan siswa masih kental dengan budaya dan kearifan lokal yang masih terjaga. Oleh karena itu, dilakukanlah pengembangan modul IPA berbasis kearifan lokal tari warokan Temanggung pokok bahasan sistem gerak manusia untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa SMP. Modul ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan sistem gerak manusia. Selanjutnya, bab 3 adalah metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian ini adalah pengembangan dengan menggunakan model EDI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, untuk prosedur penelitian pada tahapan analisis ini, peneliti melakukan analisis permasalahan meliputi analisis kesulitan guru dalam mengajarkan materi sistem gerak manusia, analisis bahan ajar, analisis karakteristik peserta didik, dan analisis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pada tahap desain, peneliti melakukan perancangan desain modul IPA berbasis kearifan lokal tari warokan Temanggung pokok bahasan sistem gerak manusia meliputi penyusunan materi berdasarkan KD 3.1 dan 4.1 dan penyusunan cover. Selanjutnya pada tahap pengembangan, materi melakukan pembuatan produk sesuai dengan rancangan dan validasi produk oleh ahli materi dan ahli media. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu implementasi, peneliti menguji cobakan modul dan melakukan tes. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu evaluasi, peneliti melakukan evaluasi secara keseluruhan dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang didapat. Nah, untuk sumber data dan subjek penelitian adalah yang pertama ada masyarakat, yaitu sebagai sumber informasi mengenai tari warokan Temanggung. Selanjutnya ada ahli. Dalam penelitian ini, ahli yang dimaksud adalah dosen pendidikan IPA dan 1 guru IPA. Yang dimaksud adalah ahli media dan ahli materi.
Selanjutnya ada guru, yaitu sebagai sumber informasi untuk mendapatkan permasalahan siswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah siswa, yaitu siswa dalam penelitian ini adalah 32 siswa kelas 8, SMA Negeri 6 Temanggung, dan 3 orang guru IPA sebagai responden terhadap modul yang dikembangkan. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, yang pertama ada lembar observasi, lembar wawancara, angkat atau kuesioner, lembar validasi, dan instrumen tes. Nah, untuk teknik analisis data itu ada yang pertama analisis hasil angkat dan tanggapan siswa dan guru. Itu menggunakan rumus R sama dengan sigma X per 6 kali 100%, di mana R adalah respon guru atau siswa, sigma X adalah total jumlah jawaban responden, dan N adalah skor maksimal. Nah, pada tabel berikut menyatakan keterangannya ya. Terus untuk respon guru jika respon guru terhadap modul IPA berbasis kearifan lokal Tariwarokan Temanggung pembahasan sistem gerak manusia menunjukkan kriteria baik atau sangat baik, maka modul tersebut dikategorikan praktis. Yang kedua ada analisis hasil angkat tanggapan siswa dan guru. Nah, pada analisis hasil angkat ini, peneliti menggunakan skala Likert, yaitu 5, di mana keterangannya adalah sangat layak, 4 dengan keterangan layak, 3 dengan keterangan cukup layak, 2 dengan keterangan kurang layak, dan 1 dengan keterangan sangat kurang layak. Untuk perolehan skornya adalah jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor total dikali 100%. Pada tabel ini bisa dilihat nilai yang dikategorikan sangat layak, layak, cukup layak, dan kurang layak, dan juga sangat kurang layak. Nah, selanjutnya adalah analisis tes. Pada analisis tes ini, peneliti menggunakan yang pertama ada analisis validitas soal pre-test dan post-test dengan menggunakan rumus percent product moment, yaitu ini bisa dilihat sendiri. Terus untuk yang kedua itu peneliti juga menggunakan analisis uji n-gain score. Dilakukan dengan menggunakan program SPPS versi 26 for Windows. Selanjutnya adalah peneliti juga menggunakan analisis uji reliabilitas soal pretest dan post-test. Dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha. Terus untuk selanjutnya juga dilakukan analisis uji statistik, yaitu uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, uji homogenitas menggunakan Homogeneity of Variance Test pada program SPSS versi 26 melalui uji one-way ANOVA dan uji t-test dengan uji Pirate test. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.